Ratusan WNA pengungsi dan pencari suaka hari ini divaksinasi karena mereka ingin mencari suaka ke negara lain. Warga negara asing pencari suaka dan pengungsi yang bermukim di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menerima vaksinasi COVID-19 di Gor Bulungan, Jakarta. Penerima vaksin ini hanya untuk mereka yang terdaftar pada data Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Kegiatan vaksinasi hasil kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kadin DKI Jakarta dan UNHCR ditinjau langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sedikitnya ada 600 dosis vaksin gotong royong yang disiapkan. Dengan apa? Menyiapkan vaksin gotong royong untuk para pengungsi. Kami di DKI Jakarta kemudian menyiapkan untuk seluruh regulasinya, seluruh penyiapan kegiatannya, dan siapa yang divaksin, mereka pengungsi yang memiliki status di bawah UNHCR. Itulah sebuah kolaborasi. Pengungsi dan pencari suaka yang mendapatkan vaksin COVID-19 ini berasal dari Afghanistan, Sri Lanka, Irak, Iran, Pakistan, dan beberapa negara Afrika lainnya. Hampir sepekan berjalan, 40 kasus positif COVID-19 ditemukan di 4 klaster PON ke-20 di Papua. Atlet dan ofisial yang terkonfirmasi positif itu menjalani isolasi terpusat terapung KM Tidar dan Rumah Sakit Profita. Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 yang digelar di Papua yang penuh kemeriahan berubah menjadi kekhawatiran. Klaster baru penyebaran virus corona menjadi ancaman. Memasuki hari kelima, setidaknya tercatat 40 kasus konfirmasi positif COVID-19 dari 4 klaster, yakni Timika, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Merauke. Temuan kasus positif COVID-19 pertama dilaporkan di Timika sebelum upacara pembukaan pertandingan cabang olahraga. Belakangan jumlah yang terinfeksi virus corona terus meningkat. Pasien yang terkonfirmasi positif yang terdiri dari atlet, ofisial, dan panitia pelaksana ini sebagian besar menjalani isolasi terpusat terapung di KM Tidar untuk Jayapura dan KM Srimau di Merauke. Temuan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Papua ini menjadi ironi. Di saat jumlah kasus secara nasional melandai, tapi kasus COVID-19 saat gelaran event olahraga nasional malah menjulang. Padatnya penonton yang menyaksikan pertandingan dan abai protokol kesehatan menjadi kekhawatiran. Padahal aturan pelaksanaan pertandingan sudah sangat ketat bagi semua pihak yang terlibat. Sistem bubble diterapkan untuk membatasi gerak dan sanksi berat bagi mereka yang melakukan kegiatan di luar jadwal. Apa yang dilakukan untuk mengatasi penyebaran COVID di PON Papua saat ini? Kita akan berbincang bersama dengan juru bicara SGPP COVID-19 Papua, Silawanus Sumule, dan Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama. Saya ke Pak Sumule dulu. Pak Sumule, sampai hari ini sudah berapa atlet dan ofisial yang terpapar COVID-19 di PON Papua? Baik, sesuai dengan data yang kami kumpulkan hingga pukul 18.00 ada 40 pasien atlet yang dinyatakan positif, tetapi dari angka tersebut data yang kami dapatkan juga 14 sudah dinyatakan negatif.
Baik. Jadi angka 40 itu terhitung mulai dari tanggal 22 hingga malam hari ini. Ya, kemarin data yang kita dapat 29, hari ini 40, berarti ada kenaikan 11 dalam jangka 1 hari. Apakah memang ada peningkatan tracing untuk mencari siapa yang terpapar di sana? Angka 29 itu 2 hari yang lalu, Mas. Baik. Angka yang kemarin itu dilaporkan 37, dan memang hari ini bertambah lagi 3. Kami dapat laporan, tapi nanti secara rilis resminya itu jam 22.30. Jadi memang terlihat memang ada peningkatan, tapi yang saya ingin sampaikan bahwa dari semua yang dinyatakan positif itu berada dalam kondisi tanpa gejala hingga sakit ringan. Oke. Siapa saja mereka? Atlet, ofisial, atau ada juga dari kalangan penonton? Jadi yang kita himpun 40 orang itu terdiri dari atlet, ofisial, dan pampel. Jadi belum ada tracing ke penonton ya Pak ya? Kalau untuk penonton itu nanti akan datanya kami keluarkan lagi lain. Oke. Jadi yang kami 40 ini hanya khusus untuk atlet dan mereka yang terlibat dalam PON. Oke, baik. Saya ke Prof. Yoga. Prof. Yoga, untuk mengatasi, karena ini kejadiannya di tempat yang ramai, banyak orang berkerumun. Apa yang harus dilakukan untuk menekan sehingga kemudian tidak kita temukan ada klaster di PON Papua? Ya, saya usul ada 7 hal gitu ya. Kita mulai dengan 3 dulu untuk atlet, ofisial, dan panpel seperti tadi Pak Sumuli sampaikan. Yang pertama buat atlet, ofisial, dan panpel yang sudah positif itu, saya mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing dengan 2 alasan. Alasan pertama, saya baca dari media, saya tidak tahu benar apa tidak. Kalau kata media ada beberapa dan bahkan ada dokter koordinator yang mengatakan bahwa CT value-nya rendah. Karena itu ada kecurigaan varian baru. Itu poin pertama. Oke. Alasan kedua adalah ini kan atlet walaupun ada official dan panpel, atlet kan pada dasarnya daya tahan tubuhnya kuat gitu ya. Kok mereka masih bisa tertular? Karena itu kita perlu waspada untuk kemungkinan varian baru. Karena itu nomor 1 yang saya usulkan untuk atlet adalah whole genome sequencing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya usulkan juga, kita tahu panduan Kementerian Kesehatan, bahkan panduan WHO mengatakan orang kalau sudah 10 hari atau 12 hari atau 14 hari sesudah positif, dia bisa dilepas dari isolasinya. Karena jumlah virusnya memang sudah kecil sekali. Karena itulah panduan itu dikeluarkan. Tapi tadinya panduannya mengatakan harus diperiksa PCR ulang pada waktu sesudah mau dikeluarkan. Nah saya usul nih Pak Sumule dan Bapak Ibu sekalian, saya usul untuk atlet, kita pakai tetap diulang PCR-nya pada waktu akhir dia mau dikeluarkan. Jadi jangan ditunggu hanya hari saja, tapi dilakukan juga pemeriksaan PCR sebelum mereka pulang atau mereka kembali ke daerah asalnya. Oke. Itu hal yang kedua yang saya usulkan. Hal yang ketiga yang saya usulkan, untuk atlet ini kalau nanti sudah kembali ke daerahnya, saya menganjurkan mereka tetap diawasi katakanlah 7 hari sudah pulang. Ya. Saya tahu ada orang yang menganjurkan karantina, barangkali karantina bagus kalau bisa, tapi kalau tidak dalam waktu 7 hari sudah pulang ada dari persatuan olahraganya begitu, barangkali PB-nya barangkali atau dari mana tetap memonitor mereka selama 7 hari dan keluarganya. Baik. Itu untuk menjaga kemungkinan sakit belakangan dan juga menulari keluarganya. Itu 3 yang saya usulkan untuk atlet. Baik, Prof. Yoga, ada acuan tertentu tidak? Kalau misalnya seperti saat ini ada 40 yang kena, harus berapa orang yang di tracing untuk memastikan bahwa penyebaran tersebut sudah berhenti? Itu yang kedua berikutnya, gitu ya. Sesudah 3 untuk atlet tadi, karena atlet kan tentu saja hal yang penting di PON ini. Sesudah itu saya mengusulkan ada tes dan trace dilakukan pada orang di sekitarnya, gitu ya. Kita tahu kalau kita baca di aturan dari manapun, tadinya pemerintah mengatakan kita harus men-trace 30 orang, gitu. Setiap satu kasus, setiap satu kontak. Kemudian trace itu diturunkan menjadi 15 orang, gitu ya. Kalau saya sih mengusulkan ada lagi cerita diturunkan lagi 8 orang. Saya sih mengusulkan karena ini kan jumlahnya juga berapa tadi saya ingat 40 gitu. 40 kali 30 1.200 diperiksa, bukan diperiksa swab, tapi dicek apakah orang itu perlu di swab atau tidak di swab gitu. Kalau nggak 1.200, kalau mau 15 paling tidak 600 orang di tes yang kontak dengan 40 teman-teman kita itu. Sebentar satu lagi. Yeah. Selain 40 orang itu sesuai dengan Bang Latif katakan tadi, ini kan dilakukan di 3 kota atau di 4 kota yang positif ini. Saya mengusulkan selain di dalam
kelompok PON-nya, artinya atlet official Panpel, juga Pemda meningkatkan tes dan trace di lingkungannya itu, supaya juga kita bisa dapat kalau memang ada peningkatan di sekitarnya. Jadi kita lindungi atlet official Panpel, kita lindungi juga masyarakat kita. Itu yang kelima. Nanti dua lagi kalau ada. Nanti, kita tanya Pak Sumule dulu. Pak Sumule, tracing yang dilakukan di luar daripada atlet itu ada kebanyak berapa orang? Jadi 40 yang kita dapatkan ini adalah hasil daripada tracing. Kita temukan hanya 3, awalnya hanya ditemukan 2 atau 3 orang. Sesudah kita lakukan tracing, maka kita bisa mendapatkan sampai angka 40 ini. Tetapi apa yang disampaikan oleh Prof. Yoga, Prof, kami sudah mulai di Jayapura itu. Pertama, untuk genomic sequencing, kita di Jayapura punya Litbangkes. Data yang kita dapatkan belum ada varian baru, Prof. Beberapa waktu kami sudah lakukan, tetapi hanya dapat varian Delta. Kemudian menyangkut tentang city value, itu terus kami lakukan. Teman-teman jika menemukan kasus-kasus dengan gejala, sudah ada gejala yang lain daripada biasa, kita sudah langsung meminta untuk dilakukan. Sudah ada protokol terhadap itu. Memang yang kami harus khawatirkan kondisi kita hari ini, dan sudah menjadi rencana mitigasi kami, oleh karena di 4 tempat pelaksanaan ini memang hasil vaksinasi itu sudah mencapai angka 58 sampai 70, tetapi pergerakan orang dari tempat-tempat yang vaksinasinya, cakupan vaksinasinya rendah, yang datang ke Jayapura, ini yang menjadi perhatian khusus untuk kami di Satgas. Sehingga sudah kami tadi baru saja melakukan rapat untuk kami pastikan bahwa penonton-penonton yang akan datang dan kembali ke daerah tempat mereka awal itu akan menjadi perhatian kami. Dan yang terakhir yang juga saya ingin sampaikan, yaitu bahwa memang ada sejumlah teman-teman dari provinsi lain sudah mulai menerapkan, misalnya teman-teman dari Jawa Timur itu akan melakukan isolasi terpusat untuk teman-teman yang pulang dari Jayapura. Jadi dari diskusi dengan teman-teman, mereka akan melakukan karantina di sana. Demikian Prof, dan demikian Mas. Oke, baik. Saya ke Prof. Yoga. Prof, ini kan PON masih seminggu lagi. Apa kalau ini masih harus kita lanjutkan supaya tidak kemudian menjadi pusat penyebaran baru? Ada masukan apa, Prof, kepada Pemda Papua? Ya, itu justru 2 yang terakhir saya mau kasih sampai masukan, tapi saya sampaikan dulu Pak Sumule bahwa saya dulu juga di Litbang Pak, jadi saya sudah pernah ke kantor Litbang itu, saya sudah pernah ke labnya begitu, jadi saya tahu persis kemampuan teman-teman saya di sana. Nah, 2 hal yang perlu dilakukan lagi selain yang 5 tadi adalah, nomor 1 tentu surveillance harus terus makin ketat begitu dilakukan ya. Jadi surveillance itu kalau saya mengusulkan ada 3 sisinya. Seperti kita tahu, surveillance itu kan ada 2 aspek. Surveillance itu artinya pengamatan terus-menerus dan action kalau ada sesuatu. Nah, surveillance itu dilakukan sesuai dengan bidang olahraganya, kan bidang olahraga beda-beda, penontonnya juga beda-beda, itu 1. Surveillance yang kedua dilakukan juga pada lingkungan di mana pertandingan olahraga itu dilakukan begitu. Dan surveillance yang ketiga bahkan kalau bisa dilakukan di kota di mana pertandingan itu dilakukan. Itu surveillance harus diperketat, dan saya percaya Satgas akan melakukannya dengan lebih ketat lagi dengan situasi seperti ini. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah memang kalau ada peningkatan kasus harus terus dilakukan action yang lebih cepat. Tentu saja Pak Sumule juga tahu bahwa kalau tadinya 3 atau berapa jadi 40 yang sekarang ditemukan, maka si 40 ini kan mesti di-trace lagi. Karena mereka yang positif 1 dari 40 itu harus dicari lagi apakah mereka kontak dengan lain. Itu yang namakan layer pertama, layer kedua, layer ketiga. Memang itu kerjaan kita di pengendalian penyakit. Saya kira teman-teman di Papua sudah sangat menguasai juga hal itu. Baik, Prof. Yoga, Pak Sumule, terima kasih sudah berbagi di iNewsroom. Selamat malam. Kita beralih ke berita lain. Ojek pangkalan di sekitar stasiun Sudirman kocar-kacir saat ada razia. Mereka yang terjaring harus rela motor dibawa petugas. Asik menunggu penumpang, ojek pangkalan di dekat stasiun Sudirman kocar-kacir karena jadi target razia petugas. Mereka berusaha kabur agar terhindar tangkapan petugas. Sejumlah tukang ojek yang terkena razia memohon sepeda motor tidak disita. Dan saya sayur dan. Tolong dan. Nanti di kantor ya, nanti di kantor. Iya, dan tapi saya bukan. Razia dilakukan karena ojek pangkalan terbiasa mangkal di bahu jalan hingga mengganggu lalu lintas. Setelah penyisiran mulai dari titik Tanah Abang, lanjut ke Palmerah, lanjut kita bergeser ke stasiun Sudirman Duku Atas.
Dari sini ada kedapatan lagi opang yang masih berpangkal yang memang bukan tempat untuk berpangkal dan kita tertibkan. Petugas mengimbau pengemudi ojek pangkalan tidak lagi mangkal di trotoar dan bahu jalan. Razia parkir liar di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat diwarnai adu mulut antar warga dan petugas. Pemilik kendaraan tidak terima mobilnya diderek petugas karena merasa parkir di badan jalan. Pemilik mobil ini protes saat petugas dari suku dinas perhubungan akan menderek mobilnya karena parkir di badan jalan di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Berbagai alasan pun dilontarkan pemilik mobil dan petugas parkir agar mobil tidak diderek. Aksi adu mulut ini berlangsung cukup lama. Untuk menghindari keributan yang memicu kemacetan, petugas memberikan kelonggaran kepada pelanggar agar tidak memarkirkan mobilnya di badan jalan maupun trotoar. Warga biasa tidak terima, padahal mereka itu udah jelas-jelas salah parkir di atas trotoar, di atas saluran air. Namun kita berikan untuk kebijaksanaan dulu supaya tidak terjadi suatu hal, ya. Kita peringatkan agar supaya warga tersebut tidak berparkir kembali dan jangan mengulangi lagi perbuatan yang sudah parkir di bahu jalan atau di atas saluran air. 3 kendaraan yang melanggar aturan parkir diderek petugas dalam operasi kali ini. Mobil dibawa ke kantor Kecamatan Kebonjeruk untuk diberikan sanksi denda administrasi sebesar Rp250.000. Sudah sebulan lebih pembunuhan ibu dan anak di Subang belum juga terungkap. Apa kendalanya? Kami segera kembali.